Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membagikan sedikit video pembelajaran inovatif yang sudah saya buat sebagai salah satu tugas PPG saya yang nantinya ke depan, beberapa hari ke depan, saya akan sering mengirimkan video-video seperti ini untuk dibagikan ke teman-teman semua untuk sebagai referensi bagi sesama guru, terutama guru yang sedang melaksanakan PPG. Jadi hari ini atau pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh salah satu pembelajaran yang berada di jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, yaitu mengenai materi sistem pengapian konvensional. Untuk mata pelajaran yang saya ambil yaitu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Untuk KIKD dan indikator pencapaian kompetensi yang saya ambil adalah ini. Pada bagian paling kiri yaitu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang saya gunakan pada pertemuan kali ini. Kemudian yang bagian kanan adalah indikator pencapaian kompetensi yang saya pakai. Untuk RPP dan berkas-berkas administrasi nantinya akan saya taruh di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang membutuhkan bisa di-download melalui link yang ada di kolom deskripsi. Jadi seperti itu. Untuk mempersingkat waktu mungkin lanjut saja langsung ke video. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi mengenai sistem pengapian. Sesuai dengan mata pelajaran kita pada pertemuan kali ini, apa mata pelajarannya? Pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Oke, jadi nanti kita akan membahas mengenai kelistrikan yang ada pada kendaraan ringan. Jadi kelistrikan mobil itu semua akan kita bahas, tetapi khusus untuk materi sekarang kita hanya fokus di sistem pengapian konvensional. Jadi nanti kita akan belajar apa aja itu sistem pengapian konvensional, komponennya seperti apa, kemudian nanti apabila ada gejala, penyebabnya itu apa, cara perbaikannya seperti apa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sebelum kita mulai pertemuan kali ini, Bapak absen dulu ya. Alina Javi ada, Denny Andrean, Edwin Andriano, Muhammad Heri, Muhammad Rizal, Muhammad Dimas, Muhammad Khairul, Muhammad Mauludin, Muhammad Nuruddin, Reno, Rifanda, Riksa Maulana, Rohman Adimas Soleh, Rona Wahyu Susilo, Teguh Setiawan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak kita lupa, mohon maaf. Alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar kegiatan kita pada kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalian juga nantinya mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Oke, dapat diakhiri. Oke, lanjut ya ke materinya. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pengapian konvensional. Nah, yang dipelajari itu adalah seputar ini. Pertama, mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional, kemudian memperbaiki sistem pengapian konvensional. Indikatornya kalian nanti bisa pada pelaksanaan pembelajaran kali ini, satu, kalian nantinya kalau misalkan pembelajaran ini sudah selesai, harapannya satu, kalian bisa menentukan cara mengecek tegangan baterai pada sistem pengapian konvensional. Kemudian menentukan gejala dan perbaikan sistem pengapian tidak bekerja atau trouble ketika tegangan baterai di bawah standar. Nanti kalian akan Bapak suguhkan video, nanti silahkan dicek gejalanya itu seperti apa, penyebabnya itu ternyata apa. Kemudian akibat tegangan baterai di bawah standar.
kemudian mempraktekkan cara mengecek tegangan baterai pada sistem pengapian konvensional, mendeteksi gejala dan perbaikan sistem pengapian tidak bekerja akibat tegangan baterai di bawah standar. Jadi nanti ini yang akan kita pelajari. Dari sini dulu ada yang ditanyakan? Udah, oke. Lanjut. Nah, nanti tugas untuk pertemuan kali ini, yang pertama ada tugas diskusi kelompok, ada tugas unjuk kerja, dan tugas individu. Nanti untuk tugas diskusi kelompok, seperti yang sudah Bapak berikan ke kalian, nanti ada lembar diskusi kelompok, di mana satu kelompok berisi 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Kemudian nanti juga ada tugas unjuk kerja, di mana nanti kalian akan diberikan lembar kerja peserta didik atau nanti laporan pekerjaan kalian ketika praktek. Makanya di depan sudah Bapak sediakan trainer sistem pengapian konvensional. Jadi nanti kalian tinggal mengecek dari LKPD yang sudah Bapak berikan ke kalian, disesuaikan. Jadi kalian cek caranya ngecek gimana, di situ sudah ada, kemudian standarnya berapa, menggunakan alat apa, hasilnya berapa, nanti disimpulkan di situ. Kemudian nanti ada tugas individu. Tugas individu itu nanti Bapak berikan di akhir. Ketika kalian sudah melaksanakan diskusi, unjuk kerja, dan sebagainya, nanti Bapak akan memberikan tugas individu. Nah, itu nanti sifatnya individu. Jadi nanti untuk mengukur apakah kalian sudah benar-benar mampu menguasai materi pada pertemuan kali ini. Jadi seperti itu. Dari sini dulu ada yang ditanyakan? Oke, ada ya. Oke, lanjut. Silakan dibuka lembar diskusi kelompok yang sudah Bapak berikan ke masing-masing kelompok. Ini kan sudah dibentuk kelompok kan ya? Oke, kalau sudah, silahkan nanti itu di masing-masing kelompok harusnya sudah pegang satu lembar diskusi kelompok, kemudian LKPD. Sudah pegang semua ya? Oke, sama disiapkan handphonenya. Jadi nanti ketika Bapak menayangkan video, kemudian kalian masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk video tersebut hasilnya itu seperti apa. Jadi di lembar diskusi itu kan ada 2 soal, ya Pak Ndak? Soal yang pertama mengenai apa? Soal yang pertama. Judul YouTube-nya apa? Mobil mogok tidak bisa hidup. Oke, berarti yang ini. Nah, mobil mogok tidak bisa hidup, indikator kombinasi meter tidak menyala sama sekali. Cuman ini penyebabnya. Betul nggak judulnya? Oke. Jadi nanti silahkan dilihat video yang Bapak tayangkan sambil dicari hasil jawabannya. Yang di kolom bawah itu kan ada loh soalnya apa yang harus kalian kerjakan. Nanti sambil lihat, sambil kalian amati hasilnya seperti apa. Kemudian nanti didiskusikan di per kelompok. Jadi seperti itu. Dari sini ada ditanyakan? Oke. Nanti Bapak langsung menyetelkan video 2 langsung ya. Ini video yang pertama, setelah itu video yang kedua. Nanti apabila masih ada bingung bisa dilihat ulang melalui link YouTube yang Bapak tulis di lembar diskusi kelompok. Paham? Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, silakan dicermati. Ada 2 video. Tadi sudah ya, videonya ada 2. Jadi video pertama tadi penyebab aki tekor, kemudian yang kedua itu macam-macam penyebab mengapa kok aku bisa tekor. Jadi yang pertama itu ada problem, kemudian cari solusinya. Yang kedua itu adalah macam-macam penyebab aki bisa tekor itu apa aja. Nah nanti silakan didiskusikan per kelompok. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Yang waktu setelah itu kan ada unjuk kerja tadi kan. Nah, untuk unjuk kerjanya berhubung medianya cuma 1, masing-masing kelompok bergantian. Jadi misalkan kelompok 1 ke depan untuk mengecek sesuai dengan LKPD, tuntutan LKPD-nya atau lembar kerjanya tadi yang sudah Bapak berikan ke kalian. Nah, nanti setiap kelompok maju ke depan untuk ngecek kondisi sistem pengapiannya sesuai dengan tuntutan LKPD yang ada di masing-masing kelompok itu, kemudian dicatat di lembar kerja kalian, disimpan, nanti dikumpulkan di akhir. Nah, kemudian setelah kelompok 1 maju, Bapak beri waktu antara 5 sampai 10 menit,
kemudian rolling. Kelompok selanjutnya yang maju. Ngecek juga, latihan ngecek. Jadi kalian harus bisa menggunakan alat itu. Karena kan sudah pernah pakai ini toh, alatnya ini toh. Ada yang masih belum bisa menggunakan alat ini? Sudah bisa semua ya? Oke, nanti karena untuk pengecekannya itu kalian membutuhkan itu. Jadi untuk mengecek tegangan aki, kalian harus menggunakan itu untuk mengeceknya. Sebelum kalian bisa mendiagnosis komponen itu rusak atau tidak. Makanya kalian sebelum menyimpulkan komponen itu rusak, kalian harus tahu cara ngeceknya dulu. Kalau ngeceknya sudah bisa, baru kalian bisa menentukan. Kan nggak mungkin kalian ujuk-ujuk bilang komponen ini rusak kalau nggak dicek dulu, ya apa enggak? Nah, maka dari itu kalian harus tahu cara ngecek. Oke? Oke, silakan. Gimana? Iya. Iya, ditulis di nanti di yang ini kan jadi ditulis di belakangnya. Iya. Kalau nutut di sini enggak apa-apa. Kalau nggak nutut di belakangnya enggak apa-apa. Oke, sudah sekitar 10 menit lebih. Berarti sekarang pergantian satu kelompok, Bapak beri waktu antara 5 sampai 10 menit untuk mengecek komponen di depan. Dimulai dari kelompok yang paling depan sini aja dulu. Silakan LKPD-nya dibawa sambil diisi hasilnya. Nanti dilanjutkan lagi diskusi kelompok. Oke? Kalian dicek kan di paling bawah itu kan ada tahapannya, yang dicek apa aja, terus kemudian dicek menggunakan alatnya. Oke, lanjut. Gak apa-apa, gantian ayo. Tutup tadi? Belum, oke. Bapak beri waktu sekitar 5 menit, setelah itu nanti silakan salah satu kelompok bergantian presentasi ke depan hasil lembar diskusinya itu apa aja, disebutkan aja. Dari video YouTube yang pertama hasilnya apa, dijelaskan di depan, bergantian, oke? Oke, Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk menyempurnakan hasil diskusinya. Di tadi, yang ini kan tidak ada. Langkah-langkah ini. Yang ini dikumpulkan per kelompok, kelompok satu, yang di LKPD itu disalin di laporan, nanti nilainya individu, satu anak satu. Paham ya? Oke. Yang sudah selesai bisa presentasi ke depan. Silakan mempresentasikan hasilnya. Anda sudah siap maju? Menjelaskan hasil lembar diskusinya tadi. Siapa dulu yang maju? Sudah siapa itu? Kelompok itu? Kelompok yang paling ujung sudah siap? Tidak apa-apa? Belum? Yang sudah aja, yang sudah. Oke, yang lainnya silakan disimak sebentar. Hasil dari pekerjaan kelompok pertama. Oke, silakan dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menurunkan diskusi kelompok kami.
mesin tidak bisa hidup, panel instrumen di dashboard tidak hidup, komponen yang bermasalah baterai rusak, langkah perbaikan, copot pangkon atas baterai, setelah itu kendorkan bawah level baterai, lalu lepas baterai, dan selanjutnya kita ganti baterai dengan yang baru, lalu panas seperti kembali. Pertama, yang kedua, berarti mengalir di antara konektor. Komponen yang bermasalah, dinamo ampere tidak isi, penyebab mobil terlalu lama tidak hidup. Bawah. Udah? Oke, silakan beri aplaus buat teman kalian yang sudah maju ke depan. Oke, silakan duduk. Sudah banyak yang kalian dapatkan, mulai dari diskusi, kemudian unjuk kerja. Sedikit Bapak meluruskan sedikit atau menyimpulkan dari yang video yang pertama, intinya itu di mana? Berarti penyebabnya di mana? Aki. Penyebabnya apa? Gejalanya awalnya gimana gejalanya? Lampu indikator tidak menyala kan? Mati sama sekali kan? Tidak bisa hidup kan? Akhirnya diapakan akinya efeknya? Ganti aki. Jadi dari situ kita akhirnya tahu bahwa ketika kunci kontak di on kan, indikator mati, kuncinya ya di aki, ya benar. Nah, kemudian untuk yang kedua itu kan tadi dijelaskan penyebab beberapa faktor aki bisa tekor. Ada berapa tadi? Sekitar 2 atau 3 ya? 5, totalnya ada 5. Yang pertama apa aja tadi? Mengecek alternatornya. Kemudian yang kedua? Kebanyakan aksesoris. Yang ketiga? Mesin jarang dihidupkan. Jadi itulah kuncinya kenapa kok aki bisa tekor itu faktornya itu tadi. Salah satunya ada 3, lebih banyaknya ada 5 tadi sesuai di video tadi. Akhirnya kalian kan belajar dari situ. Nah, untuk selanjutnya silahkan nanti misalkan ada pertanyaan, silahkan mumpung sebelum Bapak tutup ada pertanyaan dulu sebelum dilengkapi dulu. Kemudian nanti untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai saklar dan sikring. Efeknya apa untuk sistem pengapian? Misalkan 2 komponen tersebut itu trouble. Nah, sebelum nanti cara perbaikan pemeriksaan aki di sistem pengapian. Oke, kalian belajar dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube kalian dapat informasi sedikit apa banyak? Banyak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kedepannya HP yang kalian pakai itu maksimalkan untuk seperti itu, kegiatan seperti itu. Karena kan nantinya kalian menjadi mekanik kan? Iya enggak? Nah, HP itu kunci jendela dunia. Kalian bisa mengakses apapun di HP itu. Nah, kalau HP itu digunakan dengan baik, pasti akan menghasilkan. Ya enggak? Tapi kalau digunakan untuk yang negatif, malah merusak diri kalian sendiri. Ya enggak? Nah, makanya di situ tadi Bapak menjelaskan bahwa kalau bisa gunakan HP kalian supaya kalian itu bisa memaksimalkan HP kalian ke depannya. Jadi seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, terakhir sebelum kalian pulang, Bapak sudah memberikan kalian soal individu ya. Nah, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan sebisanya enggak apa-apa. Nanti Bapak ukur apakah kalian memang sudah mampu menangkap materi yang Bapak berikan hari ini. Nanti apabila ada kekurangannya, nanti ada waktu tersendiri kita untuk mengulang materi ini dan memperdalamnya lagi. Oke, silakan masing-masing kelompok sudah pegang semua ya soal individunya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Oke, perhatikan ke depan. Sudah? Oke, itulah serangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya apresiasi semangat kalian dan inovasi kalian. Hasilnya tadi lumayan bagus-bagus. Apa yang kalian dapatkan hari ini semoga nantinya bermanfaat buat kalian ke depannya. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan, salah satu boleh mimpin berdoa. Oke, doa.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.